Generasi muda banyak yang meninggalkan pertanian, adik-adik mau sekolah di SMK. Adik-adik mau jadi TNI pasti pensiun, mau jadi guru PNS, bupati dan lain sebagainya pasti ada yang akan pensiun. Setelah pensiun baru adik belajar petani. Makanya menurut saya kalau mau menjadi raja itu lebih baik jadi petani, karena petani memberi kontribusi bagi negeri. Sampai jumpa lagi dengan saya Wayan Rinaya DSW, seorang pecinta penghobi tanaman vanili dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana kita menjadi pembudidaya vanili, dari persiapan lahan, media yang harus dipersiapkan, bibit, hajar dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di tempat saya ini mudah-mudahan menjadi referensi teman-teman yang ikut mau berbudidaya vanili, sehingga nanti teman-teman bisa juga menjadi pembudidaya vanili yang lebih baik. Memang sih di atas langit masih ada langit, tapi dengan kita berusaha untuk bagaimana kita ke depan ini lebih maju menjadi petani, kolaborasi, kerjasama, sharing selaku petani penting kita lakukan, sehingga akan muncul ilmu-ilmu pertanian yang lebih memiliki inovasi-inovasi baru, sehingga kita menjadi petani cepat maju. Oke, pada pagi hari yang baik ini, pada hari ini yang sangat luar biasa, saya akan sedikit memberikan bagaimana ketika teman-teman yang pemula menjadi petani vanili itu penting diketahui untuk bagaimana menanam vanili ini agar tanaman kita bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Pertama, memang teman-teman harus menyiapkan lahan. Nah, kayak di tempat saya ini di atas harus pakai paranet, karena ini merupakan inovasi baru di zaman sekarang untuk kita berbudidaya vanili. Paranet dengan tinggi 3 meter, minimal 3 meter. Nah, siapkan bedengan yang seperti ini jaraknya. Kasih bedengan jalan minimal 80 atau 1 meter seperti ini, dan bedengan minimal 1 meter kayak ini. Nah, ini bedengan ini jelas nanti kita kasih media kalau saya pakai panca media. Nah, teman-teman bisa buat tajar yang seperti ini. Nah, ini persiapan ketika kita mau berbudidaya vanili yang semi modern. Siapkan tajar, siapkan media. Tadi sudah saya sampaikan, ada bedengan, ada akses jalan. Nah, ini jalan 1 meter, bedengan 1 meter. Nah, nanti jarak tanam kita buat 1 meter. Nah, ini kan sudah ada yang jadi. Nah, ini nanti kita sebelum mengasih media, tancapkan dulu ini tajar ini. Contohnya tajar ini. Nah, di setiap bedengan nih, kayaknya di sini misalnya contoh. Kita tancapkan di sini, kita nanti kasih beton di bawahnya atau tancapkan biar dalam, biar posisinya seperti ini yang sudah seperti terjadi ini. Baru kita kasih media ini tabur ke sini, ke tempat bedengan kita. Nah, itu langkah awal. Pertama memang kita siapkan dulu paranetnya di atas untuk menjaga keteduhan. Karena vanili itu hanya maksimal bisa mendapatkan sinar matahari langsung 50%. Nah, itu pertama itu. Nah, sebelum itu kita juga tidak lupa yang paling penting adalah kita persiapkan bibit. Nah, kalau kebiasaan saya adalah menanam bibit sulur 2 meter, karena sesuai dengan pengalaman saya menanam bibit sulur 2 meter itu sangat cepat pertumbuhannya. Ini contoh beberapa ada tanaman di samping saya, ini semua saya tanam sulur minimal 1 meter, 2 meter dan bahkan 3 meter. Nah, sebelum menanam pohon vanili, penting kita ketahui selaku petani adalah bagaimana kita mencari bibit yang jelas segar, sehat. Nah, seperti yang saya bawa ini sudah rekomen kalau dari saya. Nah, sebelum bibit ini kita tanam, setelah apa yang saya jelaskan tadi, tajar sudah berdiri seperti ini. Nah, terus media sudah ada seperti ini di bawah dengan panca media yang saya produksi. Nah, itu kita bersihkan dulu ini akar-akar udara dari bibit vanili ini. Nah, ini kita bersihkan kalau mau menanam bibit sulur panjang ataupun sulur pendek. Ini wajib kita bersihkan akar-akar udara ini biar tidak mengganggu daripada
nanti pertumbuhan daripada pohon vanili kita. Ini bersihkan semua teman-teman, bersihkan. Nah ini dibersihkan, semua akar-akar ini dibersihkan biar tanaman kita itu nutrisinya full di pertumbuhan batang vanili dan percepatan pertumbuhan tunas nantinya. Ini bisa Anda potong pucuknya, bisa juga tidak, tapi kalau saya mendingan dipotong, dibuang aja begitu untuk sebelum nanam vanili. Nah tapi ada juga beberapa yang harus juga kita lakukan lagi. Ini bersihkan dulu daun yang akan kita tanam di bawah di atas media. Ini misalnya dua ruas ini akan ada satu buku terdiri dari tempat dari satu ruas ini ada tempat nanti keluar akar pohon vanili. Nah ini kita tanam. Nah ini semestinya sekali, kalau bagusnya ini kita diamkan dulu, kita kasih zat PT 1-2 hari agar ini diperhatikan dulu, jangan ditanam kalau masih posisi ini. Nah ini karena saya membuat tutorial, ini jelas saya tanam dulu. Ini air dan getahnya ini biar kering dulu, kita kasih zat perangsang tumbuh, baru kita tanam. Nah cara nanamnya gini. Nah cara nanamnya media aja tadi sudah jelas. Nah ini saya contohkan di sini begini. Nah ini jangan sekali-sekali ini tertancap. Nah ini mohon dibantu deh. Nah ini diikat dulu mestinya, ini diikat. Nah nanamnya ini caranya kayak gini. Nah kayak gini. Jangan kita terlalu dalam nanam pohon vanili. Nah begitu. Nah begitu aja. Tipis begitu aja. Nah kalau saya tipis-tipis begitu aja. Ini lihatin ini paling saya pakai sambuk yang sudah lama biar tidak ada jamuran. Ini kita bisa tutup kayak gitu juga bisa. Pakai sambuk. Itu aja juga bisa. Nah kalau misalnya tidak diisi sambuk juga bisa. Ini agak dalemin sedikit begitu. Biar ini nanti kan keluar akar di sini dia. Biar bagus dia keluar akar, diisi sambuk juga bisa begini, biar dia agak pembabannya terjaga. Ini jangan sekali-sekali ditancapkan karena ini berpotensi nanti jamuran ataupun nanti virus masuk kalau ini tidak kering. Makanya saya tadi bilang ini harus kering baru ditanam sebenarnya. Ini kan tutorial yang kita buat ya. Itu untuk bagaimana kita melakukan penanaman vanili di luar daripada menyiapkan tempatnya seperti yang tadi saya jelaskan. Ada tajarnya, ada media, ada bibit. Nah jelas bibit harus bibit unggul kalau pengalaman saya. Nah terus itu yang kita lakukan ini. Nah vanili juga butuh perawatan. Nah apa perawatan dalam vanili? Perawatan vanili penting kita lakukan, misalnya pembersihan daripada akar-akar udara. Ini ketika sudah seperti ini kita bersihkan akar-akar udara ini biar nutrisi tidak ke sini, karena ini akan tidak berpengaruh penting untuk tanaman kita. Paling akan mengundang penyakit kalau ini tidak dibersihkan. Ini kita bersihkan untuk perawatan. Nah kita bersihkan. Kalau di MDPL 400 meter untuk perawatan pohon vanili itu penting kita lakukan namanya pemangkasan. Karena dengan pemangkasan itu akan berpotensi nanti kita akan bisa pohon vanili ini mengeluarkan bunga. Karena adalah sistem stressing namanya itu dalam kita berbudidaya vanili. Ini semua akar-akar yang seperti ini kalau teman-teman nanti sudah tumbuh vanilinya umur 1 tahun atau berapa bulan, ini wajib dibersihkan. Nah ini saya belum sempat semua bersihkan, dan ini kalau akar-akar ini jangan sampai di sini jatuh. Ini kita pungut, kita bersihkan. Nah itu setelah ini kita lakukan pemangkasan. Nah contoh di sini kita kalau sudah pohon vanili ini dari ke atas sudah umur 1 tahun, kita penting melakukan pemangkasan untuk menstressing, karena wajib dalam berbudidaya vanili pucuk dari pohon vanili itu harus dipangkas atau dipotong kalau kita mau membuahkan vanili. Contohnya seperti ini, kita ujungnya cari beberapa ruas, misalnya kita harus potong seperti ini. Nah potong seperti ini,
tiap beberapa hari juga ketika ini sudah kering kita lakukan pemotongan lagi dipotong, misalnya lagi 5 hari kan contohnya, lagi dipotong, dan ini jelas biar ada terangsang nanti keluar bunga. Nah, penting juga saya sampaikan untuk bagaimana menjaga kelembaban daripada pohon vanili kita. Nah, next nanti saya juga akan lanjutkan untuk bagaimana ketika sudah keluar bunga kita kawinkan bunga vanili. Oke. Saya praktek mengawinkan vanili yang sederhana yang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman biar tidak artinya terlalu ruwet sekali. Nah, ini ada beberapa di sini juga boleh diginiin. Nah, ini bisa diginiin bisa. Nih, ini saya pelankan ya. Di sini begini juga boleh. Oh, dan yang dua. Ya. Begini juga boleh. Ini yang pemula sekali ya. Ini ada, ini kita naikin ke sini ya. Nyetek. Langsung ditekan. Selesai dah. Itu bisa dah. Ini kan yang cara pertama, nanti ada cara yang kedua lagi. Ini tidak masalah yang seperti ini begini, tidak masalah. Yang penting ini sudah jadi. Oke, lanjut. Apa yang menjadi pemaparan saya bagaimana menanam vanili dari awal sampai kita perawatan, dan di sini juga bisa saya sampaikan ketika kita menanam vanili secara konvensional, artinya tanam langsung dengan tajar hidup seperti ini. Saya pakai pohon santan namanya. Ini perbedaan ketika kita menanam konvensional dan pohon vanili kita itu naungannya tidak stabil. Artinya apa? Kena sinar matahari langsung seperti inilah nanti akan daun-daun pohon vanili Anda. Jangan Anda takut kalau daun vanili Anda ada seperti ini. Karena apa? Ini adalah karena paparan sinar matahari langsung akan seperti ini. Beda dengan nanti teman-teman yang vanilinya kena busuk batang. Saya nanti juga akan bisa jelaskan juga di tutorial ini bagaimana ciri-ciri misalnya vanili busuk batang. Kalau kuning seperti ini karena naungannya tidak stabil. Nah, nanti saya jelaskan ketika kita pakai yang semi modern dengan atap paranet, itu daun kelihatan hijau dan stabil. Karena apa? Dari segi pencahayaan itu stabil, tidak seperti di lahan konvensional seperti ini. Nah, nanti begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya jelaskan ketika yang di semi modern kita pakai atap paranet. Oke. Ketika kita misalnya pakai atap atau naungan paranet yang seperti ini, ternyata daun-daun vanili kita seragam dan stabil seperti ini. Itu yang semi modern yang saya bilang ketika kita mempergunakan atap sebagai paranet. Daun-daun bisa Anda lihat dari perbedaan tadi dengan sekarang yang seperti ini. Nah, nanti juga saya bisa jelaskan bagaimana lebih dan kurangnya kita pakai tajar mati dan tajar hidup. Karena di sisi pola yang kita lakukan untuk menanam vanili ada dua, kita pakai tajar hidup dan tajar mati. Kalau tajar mati, contohnya yang seperti ini, yang saya lakukan seperti ini sebenarnya ada fungsi lebih daripada tajar ini. Karena apa? Pohon vanili bisa mendapatkan nutrisi ketika kita melakukan penyemprotan dengan VOC, atau untuk penambahan nutrisi akan bisa tersendat, dan ini juga otomatis bisa menjadi media daripada tanaman vanili ini ketika akar sudah mulai keluar di beberapa ruas daripada pohon vanili ini. Ini berpotensi untuk bagaimana menjaga kesuburan daripada pohon vanili. Nah, contohnya ini seperti ini. Kalau kita pakai ini memang jelas yang saya tadi sampaikan, kita pakai media namanya panca media. Nah, ini kalau kelebihan daripada kita pakai tajar mati. Kekurangan dari memakai tajar mati jelas kita untuk pengeluaran modal. Misalnya kalau kita bisa menghabiskan 50.000 sampai 40.000 untuk membuat tajar yang seperti ini. Ini kita bisa habis kalau kita pakai tajar mati. Nah, ini bisa kita habis biaya sekitar 40.000 sampai 50.000 tergantung diameter ukuran daripada tajar ini. Nah, itu. Nah, nanti saya jelaskan keuntungan dan kerugian kita menanam vanili dengan tajar hidup. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, di saat sekarang ini saya akan bagaimana juga menyampaikan keuntungan dan kerugian kita pakai tajar hidup.
kita pakai tajar hidup, kita keuntungannya adalah bisa irit biaya untuk bagaimana kita melakukan proses penanaman pohon vanili. Karena apa? Kalau pohon-pohon gamal ini kita bisa cari di tempat lain dengan murah dan mudah, kita bisa tanam setinggi misalnya 2 meter seperti ini. Nah, itu murah karena kita menanam vanili tidak membutuhkan lagi tajar mati seperti tadi yang sampai 40.000. Nah, hanya kekurangan untuk kita melakukan pakai tajar hidup. Kalau di tempat saya, tempat lain mudah-mudahan tidak terjadi. Ini pohon gamal ini sudah terserang yang namanya wereng, sehingga akan berdampak daripada tanaman vanili. Contohnya ini. Nah, ini sudah ada wereng. Nah, sehingga daun vanili juga sudah seperti ini, sehingga berpotensi dia penyakitan. Ini contohnya di tempat saya sudah mulai kuning. Nah, sudah mulai kuning karena apa? Dia terkontaminasi dari hama atau penyakit yang didapatkan dari tajar hidup ini. Nah, ini ya kalau tidak terserang daripada wereng atau misalnya hama lain di tempat ini, bisa kita pakai pola konvensional seperti ini. Tapi kalau menurut saya, kalau teman-teman yang modalnya sedikit dan lahannya luas, pakailah tajar hidup yang kalau menurut saya bukan rekomendasi lagi kalau di wilayah saya untuk pakai gamal. Nah, saya harus rekomendasi kalau di wilayah saya MJPL dari 10 meter sampai 400-500 meter itu masih kita bisa pergunakan yang namanya tajar pohon santan. Nah, tajar pohon santan, nah ini masih bagus ya seperti ini. Dia tidak ada penyakit ini. Mohon maaf ini belum saya pangkas, di sana ada yang saya pangkas. Ini bagus sekali, ada ketebalan kulit dan lain sebagainya. Hanya ini saya lambat memangkasnya. Daun vanili masih bagus kelihatannya. Masih bagus seperti ini, masih hijau dan lain sebagainya. Beda ketika kita pakai tajar gamal seperti ini. Sudah ada kena semacam ya penyakit lah tadi, di ininya layu sudah mulai itu. Ini resikonya ketika kita menanam vanili konvensional dengan tajar gamal. Kalau di wilayah saya, tempat lain mudah-mudahan tidak terjadi. Mungkin itu nanti juga beberapa hal-hal yang saya lakukan di cara budidaya vanili, baik konvensional, baik dengan tanam langsung dan juga secara semi modern bahkan modern. Oke. Ada sedikit saya tambahkan, saya berbagi total ini pengalaman daripada berbudidaya vanili. Ketika nanti di tanaman vanili Anda ada yang namanya busuk, misalnya di ruas atau di bukunya seperti ini, segera Anda lakukan amputasi atau misalnya lakukan pembersihan dengan membersihkan. Contohnya ini sudah sehat, bersihkan seperti ini sehat, ini kembali bersihkan ini, misalnya di sini misalnya cepat atau busuk, bersihkan ini, saya bersihkan dan kasih kunir. Nah, akhirnya bisa sembuh seperti ini tanaman vanili kita. Ini contoh nyata, teman-teman bisa lihat ini hanya segini, sekitar 50% masih batangnya. Ini masih sembuh dengan kita melakukan pembersihan, artinya ketika ada coklat itu dan kita kasih kunir. Sudah banyak yang membuktikan bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata tanaman vanili kita masih bisa bertahan hidup. Oke, next. Ya teman-teman, kenapa saya tadi melakukan penanaman vanili minimal sulur 1 meter dan 2 meter? Karena menurut pengalaman saya, ketika saya menanam vanili sulur 2 meter itu pertumbuhannya lebih cepat, batang tunas yang tumbuh itu cepat lebih besar dan cepat juga sulurnya panjang, bahkan cepat berproduksi. Kalau kita menanam vanili dengan stek 1-2 ruas, contohnya seperti ini, sehebat apapun Anda, kalau Anda membuat pembibitan dengan stek 1 ruas, 2 ruas, pasti keluar tunasnya itu akan cenderung kecil. Dan ini butuh proses lama untuk bagaimana tanaman vanili ini panjang dan besar. Maka saya sesuai dengan pengalaman saya nanam vanili itu, kalau kita punya modal 2 meter yang sangat ideal, dan minimal lah kita tanam sulur 1 meter agar tanaman vanili kita itu cepat berproduksi. Karena contohnya ini tadi, kalau kita pakai sulur misalnya 1-2 ruas, nah sulur vanili 1 atau 2 ruas hanya seperti ini. Dan kita ini kalau yang seperti ini kita kasih dulu tumbuh, baru kita pangkas. Mungkin pemangkasan dalam 1 tahun bisa 10 kali, baru batang bisa besar seperti ini. Kenapa saya rekomendasi kalau nanam vanili minimal sulur 1 meter dan 2 meter? Karena apa? Batang vanili ketika tumbuh kita nanam sulur 2 meter itu cepat hampir sama besarnya dengan batang induknya. Contohnya ini.
bisa lihat. Teman-teman bisa lihat, ini saya tanam 2 meter, ujungnya di sini. Nah, ketika sudah keluar tunas dulu awalnya, ini hampir sama dengan batang induk yang kita tanam. Ini teman-teman bisa lihat, ini besar dan hampir jauh lebih besar dari batang induknya. Ini yang sudah ujungnya, ini umur baru 5 bulan, sudah mencapai sekitar 3 meter atau 2 meter ini minimal. Ini besar sekali, sudah seperti ini. Kalau kita tanam sulur panjang. Nah, itulah yang menyebabkan saya lebih gaungkan menanam vanili sulur panjang 1 meter. Dan kendala untuk kena busuk batang yang seperti ini akan lebih sedikit ketimbang kita pakai yang setek tadi itu. Kenapa? Kita nanamnya bisa seperti ini. Seperti ini nanamnya nih. Nah, ini kayak gini dia. Nah, nanam kayak gini. Nah, hanya seperti ini tidak tertancap sehingga tidak berpotensi, karena di sini kering, tidak berpotensi busuk batang. Nah, kalau misalnya yang seperti tadi itu kita bisa artinya di sini cenderungnya di sini deh. Nah, ini itu sering biasanya di sini mulai menguning dia kalau kita tanam setek pendek yang seperti ini. Mulai kuning, tidak tertutup kemungkinan ketika tanaman vanili berumur misalnya 3 tahun baru akan dia terserang busuk batang. Mungkin begitu dulu hari ini Wayan Rinaya DSW. Oke, tadi saya sudah beberapa menjelaskan bagaimana tata cara untuk berbudidaya vanili yang mungkin lebih baik. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang sering melihat channel YouTube saya, menonton channel YouTube saya, jangan lupa juga membantu saya subscribe, like, dan komennya. Karena dengan Anda subscribe, like, dan komennya, follower saya akan semakin bertambah. Dan saya harapkan juga ketika saya membuat channel YouTube ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang pengalaman teman-teman, jangan sungkan-sungkan, silakan isi di kolom komen, yaitu kritik atau saran dan lain sebagainya, sehingga channel saya ini lebih berkembang dan bermanfaat bagi saya sendiri. Karena nanti ketika saya banyak follower, pasti saya akan juga mendapatkan timbal baliknya, dan teman-teman juga semua bisa melakukan apa yang saya lakukan yang sekiranya mampu akan bermanfaat bagi petani semua. Oke, cukup begitu dulu. Saya Wayan Rinaya DSW membagikan sedikit tutorial tentang berbudidaya vanili. Terakhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Salam sehat kaya luar biasa, petani sejahtera. Terima kasih.